Di dunia ini, ada seorang pahlawan yang berhasil mengalahkan Demon Lord. Dengan kekuatannya dia berhasil menumbangkan Demon Lord itu. Dan pahlawan itu bernama Dragon Slayer, Alden Albireo. Tapi setelah ancaman Demon Lord musnah, Alden Albireo dikhianati teman-temannya. Keempat temannya memberikan pukulan terbaik sampai Alden tidak berkutik. Salah satu temannya mengatakan, kalau seorang pahlawan yang mengalahkan Demon Lord, maka Demon Lord akan memberikan seluruh kekuatannya kepada orang yang mengalahkannya. Dan sekarang Alden Albireo adalah ancaman bagi manusia, sehingga dia perlu dieliminasi. Jika kau tidak ada di dunia ini, maka semua manusia akan aman dari ancaman kekuatan Demon Lord. Jadi temanku Alden, jangan meratapi hidupmu dengan kemarahan. Ini adalah tugas akhirmu untuk memusnahkan Demon Lord dari dunia ini. Teman-teman Alden tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya diam dan meminta maaf kepada Alden. Mengeliminasi Demon Lord adalah kewajiban, sehingga orang yang mendapatkan kekuatan Demon Lord harus disingkirkan, supaya dunia damai dari kekuatan Demon Lord. Walaupun kau pahlawan, tapi kau tetap manusia yang memiliki keterbatasan. Jadi, kami terpaksa mengeliminasimu Alden. Jangan marah terhadap kami. Ini adalah takdirmu. Dasar sampah. Aku selalu mengingat kata-kata Kakashi Sensei. Seorang teman yang mengabaikan temannya, maka dia lebih rendah dari sampah. Dan kalian menyerah hanya karena aku memiliki kekuatan Demon Lord dan kalian mengabaikanku. Kalian itu lebih rendah dari sampah itu sendiri. Ucap Alden kesal. Kau tidak usah ceramah di saat terakhirmu Alden. Bersiaplah untuk lenyap beserta kekuatan Demon Lord di dalam dirimu. Great Magical Seal, Claymore. Cahaya sihir bersinar terang. Alden Albireo telah dieliminasi oleh teman-temannya. Teman Alden adalah keluarga baru bagi Alden. Dia adalah seorang penyihir yang menjadi rekan pertamaku. Dia adalah tanker yang selalu melindungiku. Dia adalah seorang monk yang selalu siap dengan luka-lukaku. Dan dia adalah seorang bangsawan yang sejak kecil menjadi sahabatku. Semuanya hanyalah omong kosong. Tidak ada artinya hidup, berjuang bersama mereka. Tidak ada artinya jika pada akhirnya aku yang dijadikan korban bagi mereka. Kediaman. Apa kedamaian? Semua hanya kata semu yang diklaim oleh berbagai pihak. Seorang yang berperang pun mengatakan, kalau dia mau membuat kedamaian, padahal tangannya telah bercucuran cairan merah. Dunia macam apa ini? Koruptor dibiarkan hidup, penjahat difasilitasi, pemimpin tidak bisa diatasi. Semua terasa gelap bagiku. Akan tetapi cahaya muncul dari matanya. Ia bangun dari sesuatu. Alden juga melihat ada dua orang yang panik dan memanggilnya Master. Master, siapa mereka itu? Alden tidak bisa menjawab. Tubuhnya terasa lemas untuk menjawab. Seorang wanita menangis dan pria kumis tersenyum bahagia. Apa ini sebenarnya? Di mana aku berada? Alden pun bangun. Ia langsung bertanya kepada mereka semua. Siapa kalian? Si wanita menjelaskan, kalau dia adalah anaknya, kau tidur selama 3 hari karena panas tinggi dan akhirnya coma. Aku senang sekali kau bangun, anakku Aden Remes. Ucap si wanita sambil memeluk anaknya itu. Aden Remes, bukannya Alden Albireo. Aneh sekali, ucap Aden dalam hati. Setelah bangun, Aden merasa pusing sekali. Kepalanya mau meledak karena menerima banyak sekali informasi. Ia juga menerima cahaya hitam pekat yang menyelimuti dirinya. Buset, apa itu? Aden pun mulai tenang. Rasa sakit di kepalanya berangsur menghilang. Dan sekarang ia bisa melihat ada ingatan selain ingatan Alden Albireo. Itu ingatan dari Aden Remes. Seorang anak bangsawan yang dicintai orang tuanya. Dan sekarang Alden Albireo menempati tubuh Aden Remes. Apa maksudnya ini, bos? Aku tidak bisa memahami apa yang terjadi padaku. Alden masih ingat betul. Ketika ia berada di dalam dunia kekosongan, ia merasa tubuh dan jiwanya disegel. Ia tidak bisa melakukan apapun. Tapi kenapa ia malah berhasil keluar dari dunia kekosongan dan memasuki tubuh orang lain? Tapi dengan ini, aku bisa membalas perbuatan 4 orang itu. Akan aku cari mereka dan menuntut pembalasan atas perbuatan mereka terhadapku. Akan tetapi, si Aden Remes ini adalah orang pinggiran. Ia ditakuti pelayan-pelayannya. Soalnya kerjaannya cuma bikin onar. Minum-minum, kasih bogem mentah ke orang yang lebih lemah darinya. Lah ampas banget hidup orang ini. Dan 3 hari yang lalu,
Ia dihajar seseorang sampai tidak sadarkan diri, sampai para pelayan menolongnya. Untung masih selamat. Memang orang ini sampah masyarakat, layak dikasih bogem mentah. Beberapa saat kemudian, Aden terbangun. Ia mengaca dan melihat dirinya memang Aden Remes, bukan Alden Albireo. Sungguh membingungkan. Tubuhku sampah, jiwaku Demon Lord. Benar-benar sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Aden pun menyadari sesuatu. Ia dulu memiliki sistem kekuatan. Apa sistemnya masih ada? Open system. Wah, ternyata masih ada. Tapi sistem memberitahu kalau semua kekuatan Alden Albireo disegel. Dan lagi namanya di sistem tertulis tidak lengkap. Apa maksudnya? Dahlah nggak penting mikirin kayak gini terus. Yang penting, aku sekarang hidup, aku hidup lagi. Kalian semua orang-orang yang mengkhianatiku. Akan aku hancurkan kalian. Tunggu saja kedatanganku. Ucap Aden dengan wajah demon. Melihat tingkah tuannya yang aneh, si pelayan langsung diam. Ia malah gemetaran. Aku membawakan minuman untuk Anda, Master. Oh, pas sekali. Aku sedang haus. Terima kasih, bos. Buset, terima kasih apa maksudnya? Tuan Aden kalau berterima kasih, berarti dia bakal melakukan tindakan kekerasan kepadaku. Dor gaswat ini. Ucap pelayan dalam hati. Waduh, gaswat bener. Kelakuannya bakal keluar lagi ini. Akan tetapi, terlihat Aden malah menikmati secangkir teh. Ia meminumnya secara perlahan. Si pelayan masih ketakutan dengan tingkah Tuan Aden. Ia masih ancang-ancang kalau dimasukin karung lagi. Tapi Tuan Aden malah tersenyum sambil menatap luar jendela. Wah, ada yang aneh dengan Tuan Aden. Kenapa kau masih di sini? Apa aku perlu ditemani? Maaf, Master, maaf, aku akan pergi. Si pelayan pergi dan ia menghampiri teman pelayannya. Ia beruntung banget bisa keluar dari kamar Master Aden tanpa luka. Diucapin terima kasih lagi. Waduh, gaswat, dia berterima kasih. Lebih baik kita ngumpet dulu, bro. Alden mendengar itu dari jauh. Ia saat ini memiliki pendengaran yang cukup sensitif. Jadinya ia merasa aneh dengan tingkah laku para pelayan. Emangnya gue mau ngapain dah? Tapi menurut pelayan Philip, saat ini tahun 520 milenial. Itu adalah tahun di mana aku Alden Albireo menempa ilmu. Atau sekitar 15 tahun sebelum dihajar para teman pengkhianat. Itu artinya, ada Alden Albireo sesungguhnya. Dan teman-temannya masih berada di benua yang berbeda. Aden pun memanggil pelayan Philip. Ia mau menanyakan sesuatu. Waduh, gaswat. Siap, tuan, aku akan ke situ. Cepatlah kemari. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Hais. Bahayain, bos. Philip langsung gemetaran mendengar masternya mau menanyakan sesuatu. Gaswat ini mah, bisa pulang tinggal nama ini. Sabar, bro. Hadapi saja. Aku akan megahbari keluargamu. Ucap teman pelayannya. Lah, kenapa tuh bocah malah nangis? Philip pun datang ke kamar Aden. Dia berjalan dengan kaki gemetaran. Aden pun bertanya tentang pemburu bayaran. Lebih tepatnya si raja pemburu bayaran. King Mercenary. Apa kau tahu nama itu, Philip? Ya, Master, aku tahu nama King Mercenary. Tapi, Master, orang itu telah menghilang dari peradaban. Bisa jadi dia berada di benua lain atau sudah pindah alam, Master. Lantas apa kau tahu murid King Mercenary? Murid King Mercenary? Kayaknya nggak ada, Master. Waduh, murid King Mercenary nggak ada. Itu gue, bos. Alden Albireo. Seorang murid King Mercenary yang menjadi murid paling kuat dan berhasil mencapai banyak hal. Kenapa di tahun ini aku tidak ada? Dan kenapa guru King Mercenary tidak ada? Ia menghilang. Apa maksudnya?